LPD Anturan Komang Arta Wirawan, setelah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Rabu tanggal 22 Juni dalam 5 jam lebih akhirnya dijebloskan ke ruang tahanan Kejari Buleleng. Arta Wirawan diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Anturan Buleleng, Bali. Arta Wirawan menjabat sebagai Ketua LPD sejak 1993 hingga 2022. Kepercayaan yang diberikan oleh desa akhirnya ternoda atas ulahnya sendiri yang berkuasa begitu lama. LPD Anturan Buleleng mengelola aset dari nasabah hampir 200 miliar. Banyak aset LPD seperti tanah kapling diduga berpindah tangan. Sejak diterpa Covid, Ketua LPD diserang warga menuntut haknya agar deposito milik nasabah dapat dikembalikan segera. Beberapa dapat dikembalikan dan beberapa miliar belum dipenuhi. Ada dugaan Arta Wirawan selama dikejar-kejar mencairkan aset di luar pengelolaan LPD. Kini Arta Wirawan ditahan Kejari Buleleng dengan tampang tidak bersalah saat digiring ke mobil tahanan dengan tangan diborgol sembari melambaikan tangan terkepal. Karena saya tahu pemerintah punya modal 4,5 juta gitu ya, kemudian sekarang mengklaim 151 miliar, berubah lagi 147 miliar. Dari mana uang itu? Itu kan uang rakyat. Ini bukan pidana korupsi ya, kalau kita mau jujur begitu ya. Ingat, pemerintah cuma 4,5 juta, itu uang masih ada di tabungan, nggak ada kerugian negara. Kan kita harus fair dalam proses penegakan hukum. Saya akan lakukan upaya hukum sesuai permintaan klien saya ya. Bisa jadi tadi saya dibisik-bisikin, Pak pengacara mohon lakukan yang terbaik, bila perlu mengadu ke presiden gitu ya. Nah, bagaimana Ketua LPD mengoperasionalkan LPD sementara semua sudah disita dan diblokir? Bagaimana cara menjalankan? Kan itu persoalannya. Apakah Anda menilai bahwa ini kriminalisasi terhadap klien Anda? Kalau dari materi hukum, ya saya pikir sudah tidak sepatutnya seperti ini. Ya kan saya sudah bilang kan, undang-undang tentang BPK, undang-undang tentang perbenaran negara, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tegas mengatakan kerugian negara itu harus dapat dihitung nyata dan pasti. Orang modalnya aja 4,5 juta dan itu tidak minta dikembalikan oleh negara, gimana bisa jadi 151 miliar? Aneh kan? Ya nggak? Kita fight di pengadilan ya. Proses seperti ini harus diketahui oleh pimpinan negara ini gitu, sehingga tidak ya merasa punya kewenangan ya seperti ini. Hari ini tim penyidik sebagaimana undangan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ketua LPD. Setelah dilakukan pemeriksaan dari jam 10.30 dan berakhir tadi sekitar jam 16.00, 5 jam. Setelah itu tim penyidik merapat ekspos sebentar untuk menentukan sikap. Jadi tim penyidik mengambil sebuah sikap untuk melakukan upaya penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan, dari tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 11 Juli 2022. Dititip di Polsek mana? Ya, untuk saat ini sementara yang bersangkutan dititip di Polres Buleleng. Karena pertimbangan penahanan karena satu, takutnya yang bersangkutan akan melarikan diri, dan yang kedua takutnya menghilangkan barang itu yang kita pasalnya masih tetap pasal 2, pasal 3, pasal 8 atau pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 99 dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hingga hari ini berapa kerugian? Masih tetap perhitungan inspektorat tidak berubah, di kertas-kertas nanti ada ininya, ada berita acara perhitungannya, jadi masih 151 gitu. Dan itu mungkin kalau nanti di fakta persidangan mungkin akan lebih. Karena dinilai tidak berwenang. Silahkan saja. Nah, selama ini kan inspektorat tidak memiliki kewenangan untuk menjadi keuangan negara. Dengan tanggapan Pak tentang diskriminasi yang dialamatkan kepada kejaksaan?
diskriminasi terhadap kliennya. semua orang sama di hadapan hukum. Kita memperlakukan semua selama ini tersangka korupsi yang penyidikannya yang ditangani oleh kejaksaan, kami perlakukan sama. Kami perlakukan dengan baik, sama. Tidak ada perbedaan. Kemarin perkara pen juga begitu kan. Teman-teman juga sudah melihat semua. Tidak ada diskriminasi. Siapa yang kami diskriminasi di sini?